kelas praktikum perpetaan dan aplikasi GIS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan tools pada ArcGIS. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tools yang ada pada ASMAP. Di sini saya menggunakan ASMAP versi 10.8. Langsung saja kita buka ASMAP-nya. Setelah kita buka ASMAP, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih blank map, lalu klik OK. Ini adalah tools yang ada pada ASMAP. Yang pertama ini adalah zoom in. Zoom in ini berfungsi untuk memperbesar jendela geografis dengan mengklik titik atau menyeret kotak. Yang ada di sebelahnya adalah zoom out. Berfungsi untuk memperkecil dari jendela geografis dengan mengklik titik atau menyeret kotak. Lalu yang icon yang bergambar tangan ini adalah pen. Pen itu untuk memungkinkan Anda untuk menggeser frame data. Lalu untuk yang gambar bumi ini adalah full extent. Full extent itu untuk memungkinkan Anda untuk memperbesar ke tingkat penuh peta Anda. Lalu yang di sebelahnya ini adalah fixed zoom in. Fixed zoom in ini untuk memungkinkan Anda memperbesar peta tengah frame data Anda. Lalu yang di sebelahnya ini adalah fixed zoom out. Itu gunanya untuk memungkinkan Anda memperkecil di tengah frame data Anda. Lalu ini adalah yang tanda panah ini untuk nge-back dan forward. Yang untuk back ini untuk kembali ke tingkat sebelumnya, dan untuk yang forward ini untuk memungkinkan Anda maju ke tingkat berikutnya. Lalu yang di sebelahnya ini adalah slide features. Ini adalah untuk memungkinkan Anda memilih fitur dengan mengklik atau menyeret kotak. Lalu ini adalah clear select features. Ini untuk tidak memilih semua fitur yang dipilih saat ini dalam bingkai data aktif. Untuk icon panah ke atas ini adalah select element. Ini gunanya untuk memilih, mengubah ukuran, dan memindahkan teks, grafik, dan objek lainnya di tempat peta. Lalu ini adalah identity. Identity gunanya untuk mengidentifikasi fitur geografis atau tempat di mana Anda klik. Lalu ini adalah go to XY. Ini untuk mengetik suatu lokasi XY dan navigasi untuk itu. Untuk memasukkan data peta itu dengan mengklik layer, lalu kita klik kanan, lalu setelah itu kita add data. Untuk memasukkan data, kita klik connect to folder, lalu kita pilih di mana kita menyimpan data tersebut. Kita pilih data E karena saya menyimpan datanya pada data E. Lalu kita pilih file GIS, lalu pilih SHP Indonesia Kecamatan, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Setelah itu kita klik Indonesia Kecamatan, lalu kita add. Nah, akan langsung muncul peta wilayah kecamatan yang ada di Indonesia. Untuk zoom in dan zoom out, kita bisa menggunakan mouse dengan men-scrollnya atau menggunakan icon yang ada di atas ini. Misalnya kita klik skalanya 1/1 juta.
lalu kita klik enter. Nah, ini sudah langsung merubah skalanya menjadi 1:1 juta. Untuk mempermudah kita untuk membedakan wilayah kecamatan yang satu dengan lainnya, kita bisa memberi warna. Caranya dengan mengklik Indonesia kecamatan ini sebanyak 2 kali. Setelah itu kita pilih simbologi, lalu pilih kategoris. Nah, setelah itu untuk value file kita pilih kecamatan. Lalu untuk pemilihan warna kita bisa memilih di color ramp. Nah, di sini tersedia banyak warna-warna pilihannya. Saya akan menggunakan warna yang ini. Lalu setelah itu kita klik add all value. Lalu kita klik yes. Nah, setelah itu akan muncul warna-warna dan data kecamatan di sini. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini langsung terlihat perbedaan warna ini untuk mempermudah kita membedakan wilayah kecamatan yang satu dengan kecamatan yang ada di sekitarnya. Dan di sini adalah nama-nama kecamatan yang ada di wilayah Indonesia. Untuk memberi nama kecamatan pada tiap wilayah ini pada peta, kita bisa mengklik Indonesia kecamatan sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu kita pilih label. Kita klik kotak ini yang label features in this layer. Lalu untuk label field kita pilih kecamatan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah langsung tercantum nama-nama wilayah kecamatan yang ada di Indonesia. Nah, sekian tutorial ArtsMap-nya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang tools pada Arts Catalog. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tools pada Arts Catalog. Langsung saja kita buka Arts Catalog-nya. Di dalam Arts Catalog bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ini ada katalog free. Katalog free ini mencakup folder dan file geospasial. Untuk di sebelah ini adalah isi dari folder. Isinya itu berupa konten, terus preview untuk melihat data geospasial seperti apa. Lalu description itu mencakup summary, description, credit, visi limitation, extend, dan scale range. Lalu pada file ini terdapat new. Ini untuk membuat new folder, new file geodatabase, dan lain-lain. Lalu yang kedua ini ada connect to folder. Ini untuk mengoreksikan para folder yang belum terekam pada Arts Catalog. Lalu yang di bawahnya ini adalah disconnect folder. Disconnect folder itu untuk menghapus koneksi pada folder-folder yang sudah terekam pada Arts Catalog. Lalu di sini ada rename, ini untuk pemberian nama. Lalu ada properties, ini untuk melihat silsilah pada folder itu sendiri. Lalu yang paling bawah ini adalah exit, ini untuk keluar dari aplikasi Arts Catalog. Lalu di sebelah ini ada edit, ini ada copy dan paste. Lalu ada view ini untuk melihat kembali penampilan yang ada. Lalu ada go, itu untuk naik pada satu level.
Lalu ada geoprocessing. Geoprocessing itu adalah proses-proses pada aplikasi dalam geodatabase. Lalu juga ada customize. Itu untuk menampilkan toolbar, extension, tambahan untuk analisis geospasial. Lalu ada Windows, itu untuk penampilan pada Windows as Catalog itu sendiri. Lalu ada Help. Help itu untuk menolong jika ada kesalahan pada art katalog. Lalu di bawah sini itu ada up on level, ada connect to folder, ada disconnect folder, dan copy. Lalu untuk yang gambar bumi ini itu ada ArtSmart. Ini untuk masuk ke dalam aplikasi ArtSmart. Yang di sebelah ini adalah katalog tree. Katalog tree ini untuk melihat cabang-cabang dari folder. Lalu ada search ini untuk pencarian. Lalu ada Art Toolbox ini untuk melihat atau melakukan kajian lebih lanjut. Lalu ada Python ini untuk aplikasi bahasa Python di dalam pengerjaan analisis GIS. Lalu di sini ada location ini untuk menunjukkan di mana lokasi folder yang kita akan pakai. Sekian tutorial ArcGIS dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.